Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ama Adi Channel, di program Ama Adi Membaca, di mana kita akan membaca syarah dan terjemahan Riyadhus Shalihin jilid kedua karya Imam Nawawi. Di video-video sebelumnya kita sudah membaca tentang kitab adab makan ya. Yang sekarang kita akan mulai dengan larangan makan dengan bersandar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaifah Wahbin ni Abdillahi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kulu muttaki'an. Abu Juhaifah Wah bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak pernah makan sambil bersandar." HR Bukhari. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamron. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iqa sambil makan kurma. HR Muslim. Pelajaran: larangan duduk menghadap makanan dengan gaya yang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Dalam hal ini terdapat perbedaan tradisi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dan antara satu masa dengan masa yang lain. Anjuran untuk tidak makan terlalu banyak dan berlama-lama duduk menghadap hidangan. Anjuran untuk tawadhu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anjuran makan dengan 3 jari dan menjilatinya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman man fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu selesai makan, maka janganlah membersihkan jari-jarinya sebelum menjilatinya sendiri atau orang lain menjilatinya. Muttafaqin alaih. Pelajaran: anjuran menjilati jari-jari atau sendok sebelum dilap atau dicuci serta larangan membiarkan sisa makanan menempel padanya. Diperbolehkannya menjilati jari-jari orang lain yang memiliki hubungan saling mencintai dan percaya dengan harapan mendapat berkah dari orang yang dijilati jari-jarinya serta tidak menjijikkan seperti anak dan orang-orang yang dicintai. Wa an Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasin asabi'a fa iza faragala aiqaha. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Setelah selesai beliau menjilati jari-jarinya. HR Muslim. Pelajaran: anjuran untuk menjilati jari-jari itu dilakukan sesudah makan, tidak dilakukan pada saat makan karena jari-jari akan menyentuh makanan yang bercampur dengan ludah sehingga dapat menjijikkan. Anjuran makan dengan 3 jari yaitu jari tengah, telunjuk dan ibu jari sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tabari kecuali dalam keadaan darurat. Sebab makan dengan kurang dari 3 jari termasuk kesombongan dan lebih dari 3 jari menunjukkan sifat rakus. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila la'aki al-asabi'i was-sahfah wa qala
innakum la tadru nafi ayyi ta'amikumul barakah. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menjilati jari-jari dan tempat makan. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengerti pada bagian makanan yang mana berkah itu berada. HR Muslim. Pelajaran: anjuran untuk menjilati sisa makanan pada jari-jari, hikmahnya ialah untuk mendapatkan berkah makanan, tidak meremehkan nikmat Allah, memanfaatkan seluruh bagian makanan dan memperkuat badan dengannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhuzha falyumit ma kana biha min azan wal yakulha wala yad'ha lis-syaiton wala yamsah yadahu bil mindi lihatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makanan kamu jatuh maka ambillah, lalu bersihkan yang kotor dan makanlah, jangan membiarkannya untuk setan. Jangan mengelap tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilati jari-jarinya, sebab ia tidak mengetahui di bagian manakah, bagian makanan yang mana berkah itu berada. HR Muslim. Pelajaran: disunahkan mengambil makanan yang jatuh ke tanah kemudian memakannya setelah menghilangkan kotoran yang menempel padanya. Yang demikian itu ditujukan untuk membiasakan diri bersikap tawadu, mengusir setan dan mendapatkan berkah dari makanan itu jika tidak tampak bahayanya. Diperbolehkannya membersihkan tangan setelah makan dengan sapu tangan setelah menjilatinya. Jika mencucinya dengan air, hal itu lebih baik. Demikian syarah terjemahan Riyadus Shalihin jilid 2 karya Imam Nawawi. Untuk selanjutnya simak terus di video-video Ama Adi Membaca di Ama Adi Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.